Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman panitia, untuk teman-teman narasumber yang sudah hadir dalam Zoom kelas hari ini. Nah, saya di sini adalah beauty consultant dari Ines Cosmetic. Perkenalkan, nama saya Ika. Saya akan sedikit banyak memaparkan produk dari Ines Cosmetic ya. Ines Cosmetic adalah brand lokal dari Indonesia asli dan berdiri sejak tahun 1998, Kak, tepatnya 20 tahun yang lalu. Ines berdiri di Malang, Jawa Timur. Nah, Ines Cosmetic adalah brand lokal ya, asli Indonesia. Jadi untuk kakak-kakak semua, jangan khawatir untuk menggunakan produk dari Ines Cosmetic, karena produk dari Ines Cosmetic itu tentu saja sudah bersertifikasi halal ya, lulus MUI-nya juga sudah ada, kemudian BPOM-nya juga sudah ada. Jadi untuk kakak-kakak semua, jangan khawatir untuk menggunakan produk-produk dari Ines Cosmetic berupa seperti skincare ataupun dekoratif. Nah, dari Ines Cosmetic, Kak, tersedia banyak banget seperti lipstick yang sekarang lagi ini agar supaya kalau kita minum nggak nempel. Nah, dari Ines Cosmetic juga sudah tersedia yang namanya lip sweet ataupun lip matte dari Ines Cosmetic. Nah, tentu saja dari Ines Cosmetic juga ada produk yaitu untuk skincare agar supaya kulit kita terhindar dari kusam, terhindar dari flek. Ya, itu Ines mempunyai produk yang namanya exfoliating lotion, Kak. Nah, jadi untuk kakak-kakak semua apabila bersedia atau menginginkan produk-produk dari Ines Cosmetic, ya boleh banget di berbelanja di e-commerce yang ada di Indonesia seperti Lazada, kemudian seperti Tokopedia ataupun e-commerce yang ada di Indonesia lainnya, dan bisa juga berbelanja di toko ataupun supermarket yang ada di tempat kakak-kakak. Nah, tak lupa juga Ines Cosmetic dalam ikut serta memerangi COVID-19 beberapa bulan yang lalu, Ines Cosmetic juga memberikan bantuan berupa hand sanitizer di berbagai daerah di Indonesia ya, karena Ines Cosmetic juga tidak lupa ingin ikut berpartisipasi dan berperan agar supaya COVID-19 yang ada di Indonesia ini segera berakhir. Nah, untuk teman-teman semua, nanti apabila ingin berbelanja boleh sekali, ataupun ingin sekedar berkonsultasi kepada saya, boleh banget, nanti ada nomor WA saya yang ada di room chat ya. Nanti akan saya kasih nomor WA saya, boleh banget kakak-kakak untuk konsultasi, ataupun kakak-kakak ingin sekali tahu ataupun ingin lebih banyak mengenal jenis kulitnya seperti apa, boleh banget nanti untuk konsultasi dengan saya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih untuk atensi dan waktunya. Thank you so much. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Semoga kita semuanya terhindar dari COVID-19 dan kita juga berjuang sama-sama agar supaya Indonesia terbebas dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ika dari Ines Cosmetic. Rupanya ini adalah brand lokal Indonesia yang udah lama loh rupanya. Jadi kita harus bangga juga sama produk dalam negeri. Mari kita dukung produk dalam negeri. Terima kasih Kak Ika. Nah, tuh ada juga yang top. Rupanya lipstiknya kalau minum nggak hilang ya Kak. Jadi kalau pakai masker aman. Nggak harus tacap-tacap lagi. Makasih Kak Ika. Langsung aja kita masuk. Kali ini kita bakal webinar. Bakal dipandu sama anak lahiran 2000, yaitu mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, merupakan ketua English Speaking Club. Hebat banget gak sih anak 2000 ini? Adalah anggota Biro Komisi Luar Negeri, Akselerasi Kompetisi Anak Negeri. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Adinda Amira Zahra Azari. Silakan Amira. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Ana Balkis selaku KKMC. Baik,
Sebelum aku mulai, mohon izin kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Aku ingin menyebutkan kembali yang terhormat kepada narasumber kita pada hari ini, Kak Dewi Anggraini yang sudah berada di tengah-tengah kita. Lalu yang sama-sama kami hormati pula Kak Yuda Adiaksa selaku Pembina Akselerasi Kompetensi Anak Negeri, Kak Andi Ina Agustina selaku Pengawas Akselerasi Kompetensi Anak Negeri, Kak Zahra Safira selaku Ketua Tim Produksi Webinar Fun Educational Class. Dan yang sama-sama berbahagia, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar Fun Educational Class. Terima kasih kepada seluruhnya telah berkenan bergabung bersama kami. Mohon izin, saya Amira Zahra Azhari akan memoderasi webinar pada hari ini. Sebelumnya, marilah sama-sama kita memulai seminar dengan pembacaan CV dari narasumber kita, Kak Dewi Anggraini MSc PhD. Saya mohon izin membacakan ya, Kak. Namanya yakni Kak Dewi Anggraini MSc PhD. Nah, untuk teman-teman yang ingin menghubungi Kak Dewi bisa langsung kontak di emailnya yakni dewi.anggraini @uika_bogor.ac.id. Nah, untuk Kak Dewi sendiri berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan di National University UKM di Malaysia untuk PhD in Social Sciences, Communication Media, Anticipated Graduation di tahun 2016. Title-nya yakni Liberation Media Broadcasting Indonesia. Lalu di Institute of Agriculture Bogor di IPB juga di tahun 2007 sampai 2010. Lalu ada sertifikasionalnya juga yakni Enhancing Student Learning Through Assessment and Feedback tahun 2014. Ada Effective Interpersonal Communication Skill Workshop di tahun 2013, ada Texting and Measurement Teaching di tahun 2012, dan ada English to TUHE di tahun 2013. Masya Allah, luar biasa sekali. Lalu Kak Dewi juga mempunyai kesempatan untuk memiliki pengalaman pekerjaan di Reporter at Radio El Sinta in Malaysia. Masya Allah, di tahun 2001 sampai 2018 ya Kak. Lalu menjadi CEO at indonesiantoday.co.id. Insya Allah bisa dibuka tuh untuk teman-teman di websitenya. Lalu voluntary experiences-nya juga banyak sekali, ada di Overseas Indonesian Student Association Alliance in Malaysia, lalu ada Indonesian Student Association Alliance in Asia Oceania tahun 2014 sampai 2015. Lalu terakhir ada Overseas Indonesia Student Association Alliance Press Bureau di tahun 2014 sampai 2016. Masya Allah, luar biasa sekali memang narasumber kita pada hari ini. Oke, baik. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya bacakan untuk CV-nya. Mungkin teman-teman udah nggak sabar ingin mendengarkan materi mengenai tema kita pada hari ini. Nah, sebelumnya saya mau nyapa Kak Dewi dulu. Assalamualaikum Kak Dewi, apa kabar? Halo Amira, sehat Amira? Alhamdulillah. Tetap semangat ya, walaupun lewat layar kaca tetap harus produktif ya. Betul sekali kalau layar kaca kita tetap produktif. Terima kasih Kak telah berkenan menjadi narasumber Velas kelima ini. Siap ya. Insya Allah semoga memberi manfaat. Amin, amin.
Sebelumnya saya pengen cerita dikit nih Kak tentang Velas ini. Jadi peserta Velas kita itu sangat heterogen Kak. Ada yang dari program doktoral, akademisi S1, S2, bahkan di beberapa kesempatan juga diikuti oleh pelajar-pelajar di seluruh Indonesia. Ada dari SMP, bahkan tadi saya sempat menemukan ada yang dari SD gitu. Jadi luar biasa sekali antusiasnya peserta Velas ini. Nah mungkin langsung aja ya kita awali. Kita mulai dengan bagaimana sih tanggapan Kakak berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yakni standar mutu intelektual dalam indeks pencapaian keberhasilan. Silahkan Kak. Ya, terima kasih Amira, terima kasih Anna Balkis juga di MC sudah memandu kita sampai pada hari ini kita bisa bersama-sama berbagi ilmu ya. Tema yang diberikan kepada saya mutu intelektual sebagai standar capaian. Sebenarnya kalau kata saya ini tema berat banget ya. Secara sekarang itu pengennya bicara seru-seru. Kalau sesuatu yang berat itu susah untuk dipraktekannya. Kayaknya kadang nggak bisa diamalkan, apalagi yang masuknya berat gitu kan. Nah, tapi akan coba membahas topik yang berat ini dengan diskusi yang ringan. Nah, sebelum memulai tentunya tak kenal maka tak sayang. Tadi saya sudah diperkenalkan sama Kak Amira ya. Nah, saya pengen tahu juga ini teman-teman yang berkomunitas di AKAN ini bagus sekali ya. Saya tadi sempat baca yang AKAN dia punya mengumpulkan anak muda agar anak energi untuk membuat percepatan lebih baik untuk Indonesia yang itu seperti itu. Nah, berarti saya sekarang berada di tengah komunitas yang punya energi positif semua, yang punya keingintahuan lebih besar untuk bisa dirinya menjadi yang lebih baik, dan setiap kelas tentunya dia energi positif yang dia punya kepada orang-orang sekitarnya. Itu kita tidak akan bisa bersama-sama kalau tidak di antara kita. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya pengen menyapa teman-teman semua yang ingin sharing, discussion dengan saya siang hari ini. Bolehlah saya menatap wajahnya karena saya tidak mendapatkan chemistry kalau saya tidak melihat ada di dalam room Zoom ini. Seolah-olah saya sedang bicara di bekerja di radio. Jangan saya lagi siaran radio nih sekarang. Nah, tapi insya Allah tidak ya. Dan siang hari ini memang adalah karena keinginan kita sendiri untuk mau meluangkan waktu di siang hari bolong, harusnya tidur boci ya, bobo-boci harus ini seru nih kayaknya, bolehlah kita hadir gitu. Mudah-mudahan memang kehadiran teman-teman di room Zoom bersama AKA ini memang bisa menularkan rencana untuk ke depan agar saya punya standar untuk menentukan keberhasilan saya di masa depan nanti. Itu yang harus kita tanamkan dulu sebelum kita masuk ke materi kita pada siang hari ini. Ready to go ya. Salam kenal Nelsi, ada Putri, ada Anggi. Saya kenal nih Kak Rahmat nih. Ada Fajar, tadi disebut juga ketuanya ada Yuda dari AKAN ya. Salam kenal Kak Yuda. Senang sekali bisa diundang oleh AKAN. Saya sudah menyiapkan materi ya. Nanti kalau kecepatan direm ya Mbak moderator. Saya biasanya speednya kencang, nanti kita simak ya, ada slide yang saya sudah siapkan untuk teman-teman. Ini teman-teman ada di rumah, tapi saya ada di kampus.
iklan di kampus ya. Sebentar. Ini dia. Sebelum kita mulai, kita sedikit. Mari kita lihat dulu, nonton dulu video apa ini yang boleh teman-teman lihat ya. Kedengeran ya? Kedengeran nggak suara saya, Mbak Amel? Terdengar, Kak. Oke. Nanti saya akan ya yang ikut saya kasih buku saya untuk teman yang aktif. Oke. Itu apa? Diskusi kita pada siang hari ini. Akan menyapa teman sudah hadir pada diskusi kita pada siang hari ini. Siapa dulu ya? Dengan video tadi, poin apa yang Kak Rahmat ambil dalam kehidupan kita pada hari ini? Kalau kita ingin bicara soal standar mutu intelektual sebagai standar capaian keberhasilan kita, dari video yang kita lihat tadi, kira-kira apa yang sudah kita lakukan untuk kehidupan kita, agar kita naik kelas dalam kehidupan ini? Silakan Kak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Kak Dewi.
Saya ingin menanggapi apa yang telah ditampilkan dari, walaupun tadi patah-patah ya di sini mungkin koneksi kurang baik, tapi saya berusaha menangkaplah sebenarnya apa yang mau coba disajikan begitu. Yang saya tangkap gini Kak, menyambung dengan apa yang Kak Dewi sudah awali tentang sepertinya ini materi yang berat sekali dan bahkan mungkin ini bukan menjadi konsumsi bersama di dalam webinar kali ini. Tapi bagi saya itu menjadi satu buah tantangan menyangkut seperti apa yang tadi diawali, ada tantangan, lalu hadapi dan kita harus nikmati. Saya pikir bahwa standar kompetensi kita atau standar cara berpikir kita, mutu kita itu sebenarnya sudah harus di atas rata-rata. Jangan bangga dalam tempurung atau melihat besar diri bahwa sebenarnya ada loh standar-standar mutu intelektual yang harus kita penuhi dulu sebelum kita mampu untuk menghadapi. Dan nantinya tentu kita akan menikmati, tapi itu semua harus didahului dengan pengertian bersama mutu kita seharusnya sudah sampai mana, sudah ada di mana, sehingga untuk langkah ke depan itu akan jadi mudah masuk ke dalam proses yang kita inginkan. Demikian Kak Dewi. Keren ya, Terima Kak. kasih. Serius loh, dia kepo. Sebenarnya standar orang Indonesia, apalagi dengan kondisi kita yang ber-COVID, itu mikirin standar mutu intelektual, bisa makan aja udah alhamdulillah gitu kan. Itu kondisi kita pada saat ini. Please ya, kalau anak muda di negara kita ini, kita nggak akan sampai ke Indonesia 2030, 50 tidak akan ada ini Indonesia ini. Jadi inilah standar mutu yang akan kita bincangkan. Hanya di pelosok desa. Jadi kalau di pelosok desa nggak ada intelektual. No, bukan begitu deskripsi. Anak-anak gitu atau anak-anak dia bukan warga negara Indonesia, tidak begitu. Ya, lagi-lagi nih ya, background kita ini sebagai itu ada ilah Tuhan. Kalau dia beragama, dia akan yakin pasti akan ada hasilnya. Dia berusaha untuk menambah intelektualnya, mengisi dirinya dengan banyak ilmu, otomatis dia akan naik kelas. Nggak akan sama loh orang yang secara garis besarnya seperti itu. Tapi ada loh orang pulungan bahkan merugi, tapi kerjaannya apa? Dalam tanda petik korupsi lah, merugikan negara lah, dan semua itu hanya bikin itu semua. Korupsi, Menteri Sosial korupsi, terus kita ikut membahaskan ulang seluruh kecurangan-kecurangan yang terjadi. Intelektual kita nggak akan berkembang. Apa the next kita ini? Oke, kalau kita memulai segala sesuatunya dengan cara yang salah, hasilnya 100% salah. Bukan saya nggak percaya orang ini kan semuanya akhir semuanya sih dia juga nggak mungkin dia punya keinginan menjadi orang jahat. Tapi kita sendiri yang membuat diri kita menjadi orang jahat karena kita tidak memelihara apa yang kita punya. Contoh, intelektual, kita bicara lagi intelektual. Dia sekolah SD, SMP, SMA. Tapi dari proses dia sekolah SD ke SMP ke SMA, selalu aja orang tuanya yang mohon sama gurunya, Bu, naikinlah anak saya kelas 2, Bu, naikin anak saya kelas 4, Bu. Kasihan Bu anak saya, dia janji mau belajar sungguh-sungguh. Itu mentalnya udah korupsi. Ya gimana mau barokah ilmunya? Bagaimana intelektualnya bisa growing up dengan baik? Sedangkan dia tidak menunjukkan kompetensinya bahwa saya ini sekolah adalah saya, bukan ibu saya, bukan ayah saya. Dan saya akan bertanggung jawab dengan rizki pendidikan yang sudah diberikan kepada saya. Dikasih SPP, uang sekolah sama orang tuanya. Dia beli narkoba. Contoh ya, enggak lah termasuk yang ada di sini gitu. Terus dibeli apa? Dikasih uang jajan sama orang tuanya, dibeliin pulsa buat main game.
Akhirnya nggak sempat lagi bikin PR, udah kecanduan game. Ya itu diri kita sendiri yang membuat kita itu terjebak dengan yang tidak semestinya kita lakukan. Jadi bagaimana kita bicara soal standar mutu? Bagaimana kita bicara soal kualitas diri? Standar mutu, kualitas diri, itu setiap manusia tidak akan pernah sama. Standar diri, standar intelektual setiap orang, walaupun dia ada di Kepulauan Riau sana, walaupun dia ada di Pulau Natuna atau di desa manapun dia punya kapasitas sendiri yang menunjukkan eksistensinya dia. Ini kita masih bicara kepala ya, dari video tadi udah lebar, udah kemana-mana. Belum masuk ke poin-poin dari apa itu intelektual. Belum masuk dari poin nanti kalau dia udah punya intelektual, standar keberhasilannya bagaimana? Belum sampai ke tahap itu. Kita baru open mind, buka dulu cakrawala semua, buka dulu pengetahuan semua. Teman-teman sekarang, ini ada dari beberapa provinsi kan, ada yang dari luar negara juga, ada yang dari Jambi tadi ya. Nah, dulu ini saya flashback ya, tahun di CV tadi dibacakan sama moderator, 2015. Saya pertama kali datang di Malaysia, curhat nih ya. Pertama kali datang di Malaysia, nggak taunya baru 2 bulan nih saya datang. Kaki saya patah dong. Patah. Sedih nggak sih? Udah nggak ada keluarga, kaki patah. What the next? Kalau saya nggak mau ya mempertahankan diri saya, pasti saya pulang. Ngapain kaki udah patah kok? Istirahat aja, berobat di rumah, keluarga nggak punya. Tapi bukan itu yang saya inginkan. Saya mau sekolah ini, kesempatan ini menjadi satu jalan untuk bisa membuat diri saya jadi lebih baik buat negara saya. Itu key point-nya. Ada nggak keinginan dari diri kita untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik dengan apa pendidikan apapun yang kita tempuh? Sekolahnya boleh aja di SD Lebak Harjo, boleh aja sekolahnya ada di pedalaman Papua, nggak ada masalah. Tapi bagaimana dia melewati proses pendidikannya? Sedih dong teman-teman kita yang di Jambi kalau dia dibilang nggak berintelektual. Apa iya yang berintelektual itu teman-teman di DKI Jakarta saja? Itu kan not fair. Nah, sambung lagi ceritanya, apa yang saya lakukan? Kaki udah patah nih. Untungnya semua pelajar di sana ada asuransi. Jadi saya tetap menjalani sekolah saya di semester itu dengan kursi roda. Saya nggak pulang, saya tetap jalani sekolah saya di situ. Setelah semester 2, 1 tahun 8 bulan saya harus melewati proses. Jadi 3 semester saya harus di kursi roda. Apa saya berakhir hidupnya? Enggak. Ternyata selama proses recovery itu Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk mengurung diri, membatasi ruang gerak saya agar saya fokus kepada pendidikan saya. Otomatis ya internet ada ya kita tinggal belajar. Mau ngapain lagi, nggak ada cerita, mau main-main, ya udah selesaikan semua prosesnya, pembelajarannya selesaikan. Emang nangis bisa bikin kakinya jadi sembuh kan? Enggak. Saya lewati semua tahapan itu sampai akhirnya ya di luar dugaan ya, memang Allah Maha Baik. 3 tahun saya bisa nyelesaikan doktor saya. Dan itu memang ya mungkin kalau tidak patah kaki mungkin lain ceritanya. Jadi saya pergi ke situ, pergi ke sana dan macam-macam yang bisa saya buat. Belum lagi pada saat itu saya masih statusnya sebagai reporter. Saya harus bertongkat kemana-mana untuk menyelesaikan tugas-tugas reportase yang diberikan oleh perusahaan. Nggak mudah melewati itu semua, tapi balik lagi. Siap nggak kita menghadapi kesulitan-kesulitan pada saat kita menempuh pembelajaran, proses pembelajaran kita. Saya jurusannya pengennya teknik, tapi saya keterimanya di IT. Ya gimana, saya jalanin aja. Tapi bukan berarti ngejalanin nggak menghasilkan sesuatu yang baik. Usahakan. Kalau memang nggak mau, ya udah mundur, nggak usah diterusin, nggak usah mendaftar. Banyak orang yang mau sekolah, kalian sudah mengambil kesempatan orang lain. Itu nggak fair buat orang-orang yang ingin sekolah, tapi kalian dapat peluang sekolah, terus kalian tinggalkan. Nah, ini dulu yang harus kita samakan persepsi kita. Sampai tahapan mana intelektual itu boleh berlaku kepada setiap orang. Sampai tahapan mana kita bisa bilang, oh orang ini berintelektual, oh orang ini punya ilmu, oh orang ini dia wawasannya maju. Sampai tahapan mana?
Ya kita nggak mungkin mengkomparasi orang yang berprestasi IPK 4 lulusan Jambi dengan IPK 4 lulusan UGM misalnya. Itu nggak adil bagi mereka. Karena tantangan yang mereka hadapi berbeda dengan tantangan yang kita hadapi. Nah, ini dulu yang harus kita samakan persepsinya ya. Siapa lagi ya? Saya sapa ya. Nah, Siva Lutfia ya. Ini saya kenal juga deh kayaknya Siva ini. Ada Siva. Apa kabar Siva? Sehat Siva? Gimana kuliahnya Siva? Siva ini kalau nggak salah di Cianjur kan? Cianjur apa Sukabumi ya? Cianjur deh kayaknya. Halo? Oh, Siva lagi offline nih. Kita panggil lagi. Siapa ya? Rintik Rizky. Ada Rintik Rizky? Ada. Lagi bobok siang. Ada. Oke, good Rizky. Rintik Rizky. Mana mukanya? Saya nggak lihat mukanya. Saya biasa ngobrol itu sebenarnya face to face ya. Tapi nasib membuat kita harus berzoom ya dalam berbagai discussion. Ya kita nikmati saja. Halo Rintik Rizky, ada di mana? Di Jabodetabek atau di luar daerah? Di mana? Bekasi. Bekasi, oke. Rintik sudah kuliah atau bekerja atau masih SMA? Kuliah. Kuliah di mana Rintik? UNJ. UNJ, wah ini temannya Amel ini. Ya Mel, jurusannya sama lagi, bahasa Inggris. Iya. Bukan. Oh lain. Amira ya? Kita sama Amira sekelas. Oh Iya, sekelas. ini kelas. Oke, salam kenal Rintik. Ya senang ya bisa bertemu lewat room Zoom ini. Tadi kita sudah lihat ya, Rintik tadi sempat nonton videonya ya, sekilas ya. Oke, dalam kehidupan menempuh pendidikan di UNJ, Rintik pasti sudah semester berapa sekarang? 4. Nah, sudah semester 4. Baru ya, masih fresh ya. Selama 4 semester berdaring-daring, ya, 1 tahun berdaring-daring, apa usaha kamu untuk tetap memastikan materi pembelajaran yang kamu terima bisa kamu kuasai? Dari video yang kamu lihat tadi, apa yang sudah kamu lakukan? Kurang lebih lah dari video itu. Apa yang saya lakukan untuk memastikan? Kan kita kuliah daring ini kebanyakan kan kadang-kadang dosennya lagi on, kitanya matiin kamera, terus kita sambil bawa motor, sambil masak, kadang-kadang ada sambil macam-macam yang kita lakukan. Nah, sekarang dari video tadi yang kita sudah tonton, kita balikkan ke kehidupan nyatanya Rintik nih selama 1 tahun terakhir. Apa usaha Rintik untuk membuat tetap satu subjek yang kamu pilih di dalam perkuliahan itu kamu bisa pahami, kamu bisa kuasai. Padahal kondisinya kita belajarnya lewat Zoom loh. Bahasa Inggris lagi. Kan gimana tuh caranya tuh? Coba, apa usahanya Rintik? Boleh nggak berbagi cerita dengan saya? Boleh. Yang saya usahakan selama 1 tahun belakangan ini tuh saya suka diskusi sama teman. Jadi saya bikin satu grup yang isinya tuh beberapa anak doang. Dan di situ tuh kita berbagi apa yang kita bisa. Misalnya saya bisa mata pelajaran A. Nah, teman di matkul B. Ya kita adain setiap malam minggu misalnya kita Zoom matkul A yang jadi tutornya siapa. Lalu malam Senin itu yang jadi tutornya siapa. Jadi saling melengkapi gitu. Selama 1 tahun. Sudah setahun ya kamu menempuh cara itu ya untuk tetap bisa memahami seluruh subjek yang kamu pelajari. Dari semester 3 kayak gitu. Masya Allah, keren ya Rintik ya. Ya, artinya apa? Dia adalah golongan anak muda yang tidak pantang menyerah. Masalah loh kuliah daring ini. Siapa bilang nggak masalah kuliah daring? Tapi balik lagi, masalah itu bakal diselesaikan. Ya udahlah, nasib kita kuliahnya mesti Zoom, zaman kita wisudanya mesti online, bla bla bla. Tapi apakah setelah itu kita tidak mendapatkan hak untuk bisa taraf intelektual kita menjadi naik kelas karena kita belajarnya daring? Enggak itu kan yang kita harapkan. Tetap kita ingin punya standar yang sama seperti teman-teman yang melewati masa-masa kuliahnya
tidak dengan cara daring. Dan itu hanya rintik yang bisa putuskan. Dia putuskan, dia buat grup, dia buat discussion, setiap weekend dia cari teman-teman yang memang punya niat belajar, itu solusi. Dia cari bagaimana caranya agar dia bisa menyelesaikan permasalahannya, agar prestasi kuliahnya tetap baik. Nah, itu berarti semua yang ada di dalam komunitas ini memahami bahwa standar intelektual itu adalah belajar. Baru dua responden yang kita tanyakan. Berarti saya udah klaim ya, banyak nih pesertanya di dalam diskusi ini. Belajar, ya tapi apakah belajar itu harus di sekolah? Apakah itu menjadi patennya dalam mengklaim setiap orang itu punya intelektual yang baik, yang bagus. Nah, mari kita simak materi kita selanjutnya. Kita lihat di sini ada beberapa poin yang harus kita persiapkan untuk memastikan intelektual